Halo pemirsa, Anda hadir menyaksikan Bogor hari ini bersama saya, Nazwa Rania Damira Putri. 4 informasi terkini dari seputar kota dan Kabupaten Bogor akan kami hadirkan untuk Anda. Mulai dari minimnya akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan akibat jalan retak di Batu Tulis, dilanjutkan dengan upaya perbaikan jalan berlubang di kawasan Yasmin, hingga ancaman keselamatan bagi pengendara jalan di kawasan Laladon Ciamas akibat jalan yang ambles dan tak kunjung diperbaiki. Kita awali dari kabar seputar akses publik yang terputus. Jalan khusus kendaraan roda 2 di Kelurahan Batu Tulis, Bogor Selatan mengalami kerusakan parah berupa penurunan kontur tanah dan keretakan. Kondisi ini menjadi temuan pasca hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut beberapa hari lalu. Jalan ini sangat vital karena merupakan akses utama siswa menuju sekolah dan pasien menuju rumah sakit. Akibatnya, warga sekarang harus memutar jauh dengan waktu tempuh yang lebih lama. Berikut laporannya. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Nova Sahwalia. Di sini saya akan mengabarkan bahwa terjadi kerusakan jalan di jalan yang menuju ke arah stasiun Batu Tulis, yang dimana jalan ini juga salah satu jalan vital untuk warga-warga di daerah Batu Tulis ini, yang menjadi salah satu hambatan untuk warga-warga yang ingin menuju ke stasiun Batu Tulis. Beginilah kondisi terkini jalan penghubung menuju stasiun Batu Tulis. Retakan lebar terlihat menjalar di sepanjang badan jalan, memaksa petugas menutup sebagian area dengan terpal dan garis pembatas. Kerusakan ini juga diduga dipicu oleh pergerakan tanah dan rembesan air bawah tanah yang kian mengkhawatirkan. Rumputnya pakailah penahan dulu apa gimana caranya gitu. Ini mah Pak tuh rumputin. Ini kan pertahanan itu nggak ada. Jadi cuma ditutup aja ya? Tutup aja gitu. Jadi letak gitu kan, letak terus ditutup apa namanya dihituin, ternyata sudah ada air gitu, mata air katanya. Dampak semua ya warga di sini, kita buat akses kemana-mana juga susah. Karena jalan ditutup semua kita lewat bawah. Kasihan warga di sini tuh semua terdampak. Kita minta terbaik aja jalan bisa cepat perbaiki lah. Gitu. Lumpuhnya akses ini memaksa warga memutar arah melalui jalur alternatif yang lebih panjang. Tak hanya menghambat mobilitas, rusaknya jalan ini juga memukul sektor ekonomi warga setempat. Kini, masyarakat sangat menantikan langkah nyata serta percepatan perbaikan dari pemerintah Kota Bogor demi memulihkan aktivitas mereka kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, dari kawasan Kota Bogor, dinas terkait segera merespons keluhan warga dengan memulai perbaikan jalan berlubang di Jalan Yasmin. Penambalan menggunakan aspal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kecelakaan bagi pengendara motor. Terungkap, kerusakan ini berawal dari bekas galian PLN yang kondisi tanahnya tidak rata dan ambles karena beban kendaraan. Petugas memproyeksikan perbaikan ini akan selesai dalam waktu 7 hari ke depan. Simak cuplikannya. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Nova Sahwalia. Di sini saya akan menginfokan bahwa sekarang jalan tol Ikaga sedang menaikkan kapasitas ini dan akan segera kembali lagi dalam waktu beberapa minggu ke depan. Dikeluhkan pengendara di kawasan Jalan Yasmin kini mulai diperbaiki. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pekerja tengah melakukan penambalan pada titik jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Lubang di jalan sebelumnya dinilai membahayakan pengendara, terutama pengendara roda 2 yang melintas di jalur tersebut. Perbaikan ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan, sekaligus meningkatkan kenyamanan penggunaan jalan yang setiap hari melewati kawasan ini. Jalan Yasmin sendiri merupakan salah satu jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan, baik oleh warga sekitar maupun pengendara yang menuju berbagai kawasan di Bogor. Warga berharap agar proses perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh, agar kondisi jalan kembali aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi para pengendara. Masih dari isu infrastruktur, namun kali ini dari Kabupaten Bogor. Jalan Laladon di Kecamatan Ciamas kini berada dalam kondisi kritis. Jalan ini ambles di beberapa titik dan dipenuhi lubang yang parah, sehingga sangat membahayakan pengendara, terutama saat malam hari. Warga sekitar menyatakan bahwa kecelakaan sudah sering terjadi. Mereka pun menagih janji pemerintah Kabupaten Bogor yang tahun lalu sempat berjanji untuk segera memperbaiki. Berikut informasi selengkapnya dari lokasi. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Nova Sahwalia di sini. Saya akan memberitakan
bahwa saya sedang berada di salah satu jalan penghubung antara kabupaten-kabupaten di Bogor, yaitu salah satunya jalan penghubung ke Kabupaten Dramaga. Nah, dapat dilihat sendiri di jalan ini terdapat banyak kerusakan yang lumayan mengganggu untuk keseharian masyarakat. Kondisi jalan yang berlubang dan juga bergelombang ini terlihat sangat membahayakan para pengendara, khususnya roda 2. Kurangnya aspal yang rata membuat kendaraan harus melaju perlahan untuk menghindar guncangan keras yang tak jarang memicu kemacetan di jam-jam sibuk. Sering banyak kecelakaan jalan seperti ini. Oh, sering banyak kecelakaan ya di sini? Iya, yang jatuh terutama motor ya. Terus lewat ibu jalan kesandung jatuh. Jadi untuk kedepannya minta harapan yang baik-baik aja untuk jalan terminal ini. Tapi sebelumnya ada nggak Pak dari pemerintah mau ada omongan mau memperbaiki jalan ini gitu? Waktu tahun lalu kalau nggak salah ada, itu cuman perencanaan doang, tapi aja. kenyataannya belum ada. Sampai sekarang belum ada Iya. berarti ya? Tahun berapa ya? Kemarin kalau nggak salah ya. Ada perencanaan untuk perbaikan jalan, penerangan jalan, tapi itu hanya rencana doang. Harapan warga akan perbaikan jalan yang nyata hingga kini belum juga terrealisasi. Padahal, akses ini merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat Bogor menuju Dramaga. Sebagai penutup Bogor hari ini, kita ajak Anda melihat sisi lain dari keberagaman budaya di Bogor. Sebuah vihara di Tanjung Halang menjadi perhatian karena keunikannya. Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat ini dikenal sebagai satu-satunya vihara di Indonesia yang memiliki 8 posat atau bodhisattva. Selain sebagai ibadah, vihara ini juga menjadi destinasi wisata religi yang menawan. Keberadaannya di tengah masyarakat adalah simbol indah nyata toleransi di Indonesia. Berikut liputannya. Selamat siang, perkenalkan saya Fajar Amri Saputra. Saya sekarang berada di Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat yang berlokasi di Tanjung Halang, Bogor Barat. Vihara ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki patung 8 Posat. Penasaran, Fox? Yuk kita lihat. Suasana tenang dan penuh kedamaian terasa saat memasuki Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat di Bogor. Di tengah hiruk-pikuk kota Bogor, vihara ini berdiri sebagai wadah ketenangan setiap harinya. Umat datang untuk beribadah, bermeditasi, hingga mengikuti kegiatan keagamaan yang memperdalam ajaran Buddha. Dapat kita lihat di dalam Vihara Buddha Dharma memiliki peran penting sebagai tempat pembinaan umat Buddha di kota Bogor. Dengan tempat yang memiliki banyak hiasan serta ukiran yang bermakna, vihara ini menjadi sangat ikonik untuk dikunjungi, terutama menjadi wadah untuk ibadah yang nyaman dan tenang. Dapat kita lihat terdapat juga patung besar di sana yang menunjukkan bahwa vihara ini juga salah satu vihara yang memiliki patung besar di Bogor. Sama di sini juga ada disebutkan altar 8 Posat. Nah itu satu-satunya di Indonesia yang sebelah bangunan merah ini. Loyalitas, itulah satu kata untuk umat Buddha pada vihara ini. Karena loyalitas dan juga ketenangan yang mereka miliki, vihara ini masih bisa bertahan hingga sekarang dan relevan untuk menjadi tempat ibadah hingga sekarang, di mana dapat terlihat banyak patung-patung dewa yang mempresentasikan agama Buddha secara keseluruhan, serta beberapa hiasan yang memang relevan dengan ibadah umat Buddha. Lalu juga dapat terlihat juga suasana yang tenang, asri, dan bersih merupakan salah satu pondasi bagaimana vihara ini dapat bertahan menjadi salah satu vihara 8 Posat di Indonesia yang hingga sekarang masih sangat relevan untuk umat-umat Buddha beribadah di sana. Bisa dilihat lilin-lilin ini yang berbagai ukuran dari ukuran kecil hingga besar. Fun fact-nya, lilin-lilin ini sudah menyala dari Imlek kemarin hingga saat ini pada tanggal 2 Maret 2026. Wah, keren banget, Fox. Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat pun terus menjadi tempat yang mendukung perjalanan spiritual umat-umat Buddha di kota Bogor, sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat,
Fajar Amri melaporkan. Indah sekali, keberagaman vihara ini adalah bukti nyata kekayaan warisan budaya kita yang harus dijaga. Kita harap vihara ini terus menjadi wadah harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Bogor hari ini. Saya Nazwa Rania Damira Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.